adik-adik. Wow, luar biasa banget nih kakak lihat. Coba kakak mau lihat dulu dong. Ini yang lagi nonton siapa aja nih? Wow, kakak lihat. Some familiar faces, kakak juga lihat ada new faces di sini nih. Welcome ke sekolah minggu adik-adik. Oh, kakak udah kangen banget nih sama adik-adik semua. Terakhir kakak pakai baju kayak gini juga waktu Christmas, waktu Natal sekolah minggu kan. Kita udah lama banget nih gak ketemu nih. Oke, sebelum kita mulai kakak mau tanya dulu dong. Coba dicium dulu keteknya. Keteknya dicium dulu. Kakak mau tanya, keteknya udah pada wangi apa masih smelly, masih stinky di? Coba yang udah mandi boleh angkat tangannya dong. Mana angkat tangannya, boleh angkat tangannya. Wow, ternyata semuanya udah mandi nih kak. Luar biasa banget nih adik-adik semuanya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Sekarang semuanya lipat tangannya, lipat kakinya, lipat matanya. Aduh, mata gak bisa dilipat ternyata adik-adik ya. Dia udah matanya ditutup aja ya. Mata ditutup, tangan kakinya dilipat. Semua kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semuanya sungguh-sungguh kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini walaupun harus tetap masih online Tuhan. Tapi kami percaya kami akan merasakan sukacita yang hanya daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh dan bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau stretching dulu semuanya, hitung kakak. To the right, to the left, chin up, chin down. Oke, semuanya udah siap? Oke. Kalau semuanya udah siap, kita akan puji Tuhan Yesus. Semua ikutin kakak ya. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Semuanya harus goyang ya. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right on, Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right arm, left arm. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right arm, left arm, right leg. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right arm, right foot, left foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the right, left, right, left, chin. Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the right, left, right, chin, turn around. Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the right arm, right, left, chin, turn around, sit down. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Yuk adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak minta semuanya tundukkan kepala dengan sikap hormat. Kita mau sembah Tuhan Yesus dulu yuk. Semuanya sungguh-sungguh katakan, You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only in all.
Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Sungguh-sungguh katakan Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Sungguh-sungguh adik-adik, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, oh Lamb of God, is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Angkat tanganmu, katakan Jesus, Lamb of God, oh Lamb of God, this is your name. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua. Mana suaranya? Kak James mau dengar dong semuanya teriakan shalom. Shalom. Kalau ada keluarga di samping kanan kiri adik-adik, ada papa mama atau ada kakak adik, yuk sama-sama bilang shalom ke mereka ya. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Shalom papa mama, shalom koko, adik, cici semuanya. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, luar biasa adik-adik. Hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Siapa tadi yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Yang sungguh-sungguh angkat tangannya. Tuhan pasti senang. Ya. Kalau yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Ada? Wah, banyak. Sekarang ikutin gerakan Kak James. 1, 2, 3. Coba dicium. Bau nggak badannya? Hah? Kalau bau berarti belum apa? Belum sarapan. Salah. Belum mandi. Adik-adik, biasakan untuk sekolah minggu kalau yang belum mandi harus apa? Harus mandi. Kalau adik-adik semua sudah mandi, mantap. Luar biasa. Artinya adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk sekolah minggu. Adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi gak boleh gak mandi ya. Harus pakai baju juga yang rapi, harus bersih. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih sungguh-sungguh untuk sekolah minggu. Nah, kalau begitu, siapa yang sudah siap nih mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mana? Kalau sudah siap, Kak James mau lihat sikap
yang terbaik. 1, 2, 3. Semuanya, ayo. Lipat tangannya, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap adik-adik? Yang siap kata-kata yes! Yes! Oke, nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi Kak James ada sebuah pertanyaan nih. Adik-adik jawab ya. Menurut adik-adik, ada nggak dosa yang besar dan dosa yang kecil? Hah? Menurut adik-adik ada nggak dosa yang besar banget, tapi ada juga dosa yang kecil? Nah, menurut adik-adik ada nggak tuh yang namanya dosa besar, dosa kecil? Atau menurut adik-adik semua dosa itu sama, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Jadi apapun itu namanya ya dosa, dosa ya dosa. Kira-kira menurut adik-adik mana yang benar? Apakah ada dosa besar atau dosa kecil, atau semua dosa sama? Nah, jawabannya adik-adik adalah semua dosa itu salah. Semua dosa itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama salah di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang dosa yang besar, dosa yang kecil. Tapi emang ada Kak dosa besar, dosa kecil? Mungkin kalau kita belum mengerti adik-adik, mungkin ada dosa yang bisa orang-orang suka bilang tuh kecil. Contohnya apa? Dosa kecil, bohong sedikit nggak apa-apa kali. Kan bohong juga nggak merugikan orang lain. Tidak seperti mencuri. Mencuri kan dosa besar. Terus membunuh. Wah, membunuh kan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat berbahaya. Tapi kan kalau cuman bohong, ya itu kan dosa kecil. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu sama di mata Tuhan. Mau tahu nggak cerita di Alkitab? Cerita di Alkitab nih yang akan kita dengarkan sebentar lagi, di mana nanti adik-adik lihat bahwa kesalahan yang kecil ternyata itu tetap salah di mata Tuhan. Bohong yang kecil, bohong yang sepele mungkin, itu ternyata tetap dosa di mata Tuhan. Nah, cerita ini adik-adik diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20 ya. Cerita ini apa sih Kak? Cerita ini menceritakan Bapak Abraham ya. Semua pasti udah tahu Bapak Abraham. Bapak Abraham waktu itu disuruh Tuhan Yesus untuk pergi meninggalkan negerinya. Ingat gak adik-adik? Bapak Abraham dan seluruh keluarganya disuruh pergi kemana? Tanah perjanjian tuh nama negerinya apa tuh? Ada yang tahu? Apa? Kanaan. Betul sekali. Tuhan memberitahu Abraham bahwa Abraham harus pergi meninggalkan negerinya untuk pergi kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, akan tetapi adik-adik, ada cerita yang menarik sekali di dalam perjalanan ini adik-adik. Ketika Abraham sampai di tanah Kanaan, ternyata terjadi apa? Terjadi kelaparan. Wow, ternyata terjadi kelaparan di negeri itu. Kelaparan yang begitu luar biasa. Namanya kelaparan ya adik-adik, artinya apa? Makanan itu dikit. Orangnya banyak tapi makanannya sedikit, bahkan hampir habis. Itu sangat berbahaya. Yuk kita sama-sama lihat ceritanya ya. Dan kita lihat apakah Abraham melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Kita lihat sama-sama ya. Tuhan menyelamatkan Abraham dari Farao. Abraham bersama keluarganya diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham taat akan perintah Tuhan dan dia tinggal di tanah tersebut. Akan tetapi kelaparan datang sehingga tidak ada makanan di dalam negeri itu. Itu terjadi mungkin karena serangga yang memakannya atau tidak ada hujan yang turun. Jadi Abraham memutuskan untuk pergi ke tanah Mesir karena di situ banyak sekali makanan. Akan tetapi orang-orang Mesir itu terkenal bukanlah orang yang baik. Kalau Abraham tidak berhati-hati, dia bisa dilukai. Tentu saja hal itu membuat Abraham menjadi takut sebab istrinya Sarah adalah perempuan yang sangat cantik. Jadi Abraham mendesak Sarah untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, bahwa mereka adalah kakak adik.
Padahal mereka adalah suami istri. Jadi Sarah terpaksa berbohong kepada orang-orang Mesir tersebut. Dan betul saja, ketika mereka sampai ke tanah Mesir, Sarah dilihat oleh banyak orang dan mereka mengagumi Sarah bahwa Sarah adalah perempuan yang sangat cantik. Mereka bertanya kepada Abraham, "Siapakah perempuan ini? Dia cantik sekali. Apakah dia istrimu?" Abraham menjawab, "Bukan, dia adikku." Hal ini terjadi berulang kali semasa Abraham ada di negeri Mesir. Banyak orang menanyakan hal yang sama, dan Abraham juga berbohong hal yang sama bahwa Sarah adalah adiknya. Dan sampailah cerita ini kepada putri Firaun. Putri Firaun mengetahui kecantikan dari Sarah, sehingga dia berkata kepada putri yang lain, "Bagaimana kalau kita memperkenalkan Sarah kepada Firaun? Siapa tahu Firaun mau mengambilnya menjadi istrinya." Dan terjadilah Sarah dipanggil oleh Firaun, dan Firaun sangat senang melihat Sarah karena kecantikannya, sehingga Firaun hendak mengangkat dia menjadi istrinya. Kemudian Firaun menyuruh bawahannya untuk menyiapkan hadiah kepada Abraham. Ada domba-domba, lembu-lembu, keledai-keledai, dan juga pelayan-pelayan diberikan kepada Abraham sebagai hadiah karena Abraham sudah memberikan Sarah kepada Firaun. Hal itu membuat Abraham terkejut karena dia tidak tahu bahwa istrinya akan diambil oleh Firaun. Padahal rencana Tuhan, Abraham tetap menikah dengan Sarah, memiliki anak, dan menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Oleh karena itu, Tuhan ingin menolong Abraham atas kesalahan yang dia buat. Akhirnya Tuhan mengirimkan penyakit atas negeri itu, suatu penyakit yang menular yang tidak bisa disembuhkan, sehingga negeri itu menjadi sangat kacau. Pelayan-pelayan Firaun berkata, "Firaun, engkau harus menemukan cara untuk menyelamatkan kami, sembuhkan kami dari penyakit ini." Kemudian Firaun akhirnya menemukan cara untuk menghentikan penyakit ini, yaitu dengan cara mengembalikan Sarah kepada Abram. Setelah itu Abraham dipanggil dan Firaun bertanya, "Mengapa engkau tidak berkata yang sebenarnya bahwa Sarah adalah istrimu? Lihat, atas kejadian ini Tuhan memberikan penyakit atas bangsa ini. Segera engkau pergi, meninggalkan negeri ini dan bawa istrimu dan seluruh barang-barangmu." Maka Abraham pergi meninggalkan Mesir bersama Sarah, juga seluruh hewan-hewan yang sudah diberikan oleh Firaun. Abraham menjadi sangat kaya raya, tetapi dia sudah mengecewakan Tuhan. Seharusnya Abraham bisa percaya kepada Tuhan, dan kita juga bisa percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak hal yang menakutkan dalam hidup kita, tapi kita seharusnya percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah yang paling baik. Dia sanggup melakukan segala hal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah datang ke dalam hidup kita. Mari percaya kepada Tuhan sebab Dia layak dipercaya. Nah, itu dia adik-adik. Kita sudah lihat dari video animasi tadi ya. Ternyata ketika di negeri Kanaan itu terjadi kelaparan, Abraham bersama istrinya Sarah pergi ke mana? Ayo tadi di videonya kemana? Ke negeri Mesir ya. Ternyata adik-adik di Mesir itu terkenal dengan orang-orang yang kurang baik. Orang-orangnya nakal ya, suka melakukan hal yang tidak baik. Nah, Abraham tahu di negeri itu berbahaya. Makanya dia bilang ke Sarah, dia bilang apa? Dia suruh istrinya, "Sarah, nanti kalau kita nih ke negeri Mesir, kamu ngakunya sebagai adik aku ya." Loh, padahal apa? Padahal Sarah itu kan istrinya. Betul nggak adik-adik? Abraham itu adalah suaminya. Tapi Abraham bilang apa? Nanti kalau ke negeri Mesir, jangan bilang kamu istri aku, tapi bilang kalau kamu itu adalah adik aku. Nah, pertanyaannya kenapa adik-adik? Kenapa Abraham suruh Sarah untuk berbohong, tidak boleh mengatakan kalau dia itu istrinya? Kenapa? Tadi di video sudah dijelaskan. Kenapa? Karena kalau ini menurut Abraham ya adik-adik ya,
kalau Sarah mengaku sebagai istrinya Abraham, jangan-jangan nanti Abraham bisa dibunuh. Kenapa dibunuh, Kak? Karena Sarah itu perempuan yang sangat cantik. Wow, Sarah itu istri Abraham, dia tuh sangat cantik. Jadi kalau dia ke negeri Mesir, takutnya nih ya, nanti orang Mesir itu mau curi istri Abraham dengan cara Abrahamnya dibunuh. Jadi Abraham itu sebenarnya takut mati sebagai suaminya Sarah. Karena orang-orang pikir ini suaminya, yuk kita bunuh suaminya supaya kita bisa dapat si Sarah. Ternyata adik-adik, ketika Abraham ketakutan dan mengambil jalan yang kita bilang itu bohong, yang kecil itu, ternyata itu sangat bersalah di mata Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Tuhan kirimkan tulah penyakit kepada negeri Mesir. Ketika Abraham datang, Sarah diambil sama Raja Firaun. Tuhan marah karena Abraham sudah bohong, dan Tuhan mendatangkan penyakit di negeri Mesir itu. Penyakitnya nggak bisa sembuh kecuali apa? Kecuali Sarah dikembalikan kepada Abraham. Wow. Jadi Raja Firaun panggil Abraham waktu itu. Dia bilang apa? Abraham, kok kamu nggak bilang kalau ini istri kamu? Kalau kamu bilang ini istri kamu, aku tidak akan mengambilnya. Karena Tuhan tidak suka aku mengambil istri atau wanita punya orang lain. Wow, ternyata Firaun itu sebenarnya kalau Abraham tidak bohong nih, coba Abraham ngaku, oh ya aku suami istri sama Sarah. Firaun juga nggak akan menyentuh Sarah. Firaun juga nggak akan mengambil Sarah. Wah, ternyata ketakutan Abraham itu tidak benar. Dan yang pasti kebohongan Abraham itu sangat salah di mata Tuhan. Abraham takut, dia berusaha menolong dirinya, tapi ternyata malah apa? Yang datang adalah malapetaka, yang datang penyakit ke negeri Mesir itu. Nah, itu adik-adik yang sudah kita pelajari loh firman Tuhan ini. Kak James mau sampaikan supaya adik-adik semua ini mengerti ya. Kita belajar bahwa kita tidak boleh menganggap sepele dosa kecil. Mungkin hanya bohong atau mungkin hanya berkata yang tidak baik, itu tetap bersalah di mata Tuhan. Jadi adik-adik, tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Semua itu salah di mata Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Kita tidak melakukan dosa sama sekali. Ya, coba ikutin Kak James. Tidak melakukan dosa sama sekali. Tuhan mau demikian adik-adik. Jadi Tuhan mau kita mengerti hari ini. Tuhan gak suka ketika Abraham berbohong. Istrinya itu dibohongi bahwa itu adalah adiknya. Tuhan gak mau. Tuhan juga gak mau setiap dari kita, setiap dari adik-adik nih, Kak James juga dan semuanya. Tuhan gak mau kita melakukan dosa sekecil apapun. Ya, jadi Kak James tanya, masih boleh gak bohong yang kecil? Gak boleh ya. Masih boleh gak bohong untuk kebaikan? Ada ya? Ada, mungkin ada juga bohong yang untuk kebaikan ya, di pikiran kita. Tapi boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kalau kita melakukan itu, nanti ada hukuman loh yang bisa kita terima. Kita nggak mau kan datang, misal tiba-tiba ada penyakit datang ke kita. Nggak mau kan? Nah adik-adik harus jauhi itu semua. Adik-adik harus jaga dirinya supaya tidak melakukan dosa. Oke adik-adik? Kak James harap adik-adik bisa mengerti firman Tuhan ini dan mengingatnya selalu. Dan sampaikan juga kepada teman-teman yang lain, nggak boleh lo bohong. Abraham aja bohong, langsung negeri Mesir itu datang penyakit. Sampaikan, kasih tahu ke teman-teman semua. Oke adik-adik, nah dan sekarang Kak James ingin bagikan ayat hafalan hari ini. Adik-adik hafalin, direkam seperti biasa, kirim ke GBI ke MKD Call Center. Nanti adik-adik akan mendapatkan kupon ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 4 ayat 27 ya. Amsal 4 ayat 27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, itu dia ayat hafalan hari ini adik-adik. Yuk, kalau begitu
ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kak James mau ajak semuanya kita untuk berdoa. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak James berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengerti lewat cerita di Alkitab bahwa tidak ada dosa yang kecil di mata Tuhan. Semua dosa itu adalah sama, adalah salah di mata Tuhan. Kami tidak mau Tuhan melakukan dosa sekecil apapun, karena kami sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami, membantu kami, supaya kami menjauh dari dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan yang baik. Oke adik-adik, luar biasa semuanya. Jangan lupa minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi ya. See you next week. God bless you.